Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Zahrani Sugianto dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam 45 Bekasi. Dalam video kali ini saya akan memaparkan 5 materi dari matkul Pendidikan Agama Islam. Langsung saja pada materi pertama yang berjudul Diagnosis Jiwa Melalui Critical Thinking. Sebelum kita mendiagnosis critical thinking, alangkah baiknya kita mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Adapun tugas pokok dan fungsi bukti penciptaan dirimu yang mana sudah terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Selanjutnya ada critical thinking, alat diagnosis jiwamu, yang mana dimulai ketika paham dengan fenomena alam raya di bumi dan benda-benda di alam raya, lalu merenungi semua yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya yaitu mengenali asal-usul dirimu dari mulai sperma, yang mana sperma terbaiklah yang akan terpilih menjadi benih yang akan ditanam di dalam rahim ibumu. Setelah itu dirimu akan menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging. Lalu saat di dalam rahim, Allah akan memberikan kamu ruh dan meminta persaksian bahwa Allah lah sebagai penciptanya. Maka dengan ini kamu diberi peringatan untuk kenal Allah dan Rasul-Nya. Setelah dirimu diberi ruh, lalu kamu akan berbentuk seperti janin dan selanjutnya akan berbentuk seperti manusia. Manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu manusia jasmani dan manusia hakiki. Manusia jasmani yaitu manusia yang berbentuk jasad, sedangkan manusia hakiki yaitu dalam berbentuk ruh. Yang selanjutnya adalah identifikasi sifat jiwamu dengan mengevaluasi akhlak kita dengan akhlak Nabi Ibrahim dengan melakukan tes cermin. Jika kita sedang bercermin, alangkah baiknya kita lakukan evaluasi dengan berpikir secara jeli dan kritis tentang akhlakmu. Inilah yang disebut dengan critical thinking. Keutamaan dan arah critical thinking yang sudah ada dalam surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Critical thinking ialah proses berpikir yang aktif dan terampil dalam menyusun pemahaman tauhid ataupun menganalisa diri. Model critical thinking yaitu musyahadah terhadap atsar Nabi yang menghasilkan pengetahuan, kemudian dipahami ajarannya secara mendalam untuk digunakan dalam analisis diri melalui proses tiru dan modifikasi sesuai kondisi, lalu lakukan evaluasi diri agar sesuai dengan sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya kita kenali penyakit hati dalam hatimu. Penyakit hati yang ada dalam diri kita itu ada 7. Yang pertama, tertolak amal hamba yang suka mengumpat. Yang kedua, tertolak amal hamba yang mengharap keduniaan. Yang ketiga, tertolak amal hamba yang sombong. Yang keempat, tertolak amal hamba yang ujub. Yang kelima, tertolak amal hamba yang hasud. Yang keenam, tertolak amal hamba yang tidak pernah ada rasa kasih sayang. Yang ketujuh, tertolak amal hamba yang ingin popularitas. Penyakit hati ini bisa diobati dengan bertauhid. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua. Pada materi kedua ini berjudul komunikasi antara hamba dan Rabb-Nya. Sebelum itu kita kenali dulu apa itu arti komunikasi. Komunikasi ialah proses transfer pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan adalah sama dengan yang diterima. Contoh peristiwa komunikasi dengan Allah. Allah melalui contoh nabinya melatih manusia untuk berkomunikasi dengan Allah melalui sholat. Selanjutnya ada komunikasi tauhid. Adapun unsur komunikasi dan kejadian komunikasi. Yang pertama ada pemberi pesan, yaitu Allah akan memberi pesan melalui malaikat Jibril. Yang kedua ada pesan, yaitu ajaran tauhid dalam Al-Quran. Yang ketiga ada media penyimpanan pesan, yaitu hasil ciptaannya. Yang keempat ada penerima pesan, yaitu Rasulullah manusia penerima pesan. Yang kelima ada perubahan perilaku, yaitu perubahan akhlak. Selanjutnya ada critical thinking dan komunikasi.
Critical thinking pada sifat manusia yaitu ada sifat setan, sifat binatang buas atau siba, sifat binatang atau bahaim, dan sifat malaikat. Sifat setan yaitu sombong, dengki, dendam, dan berbuat jahat. Sifat binatang buas yaitu marah, mencaci, dan suka memaksa. Sifat binatang yaitu makan, minum, tidur yang berlebihan. Bagaimana kita mengenal sifat malaikat dalam diri kita? Yaitu dengan mengenal ruh atau jiwa melalui hati. Proses dalam critical thinking yaitu mengenal dirinya terlebih dahulu, lalu mengenal rohnya, lalu komunikasikan dengan penciptanya bisa dengan sholat, zikir, doa, maupun ibadah yang lain. Selanjutnya ada tangkap dan paham pesannya, yang mana terdapat teknik rubiah. Yang pertama, membangun komunikasi dengan Allah, lalu pandangi ciptaannya. Temukan sifatnya dan tak lupa panggil asmanya atau zatnya. Dasar-dasar tauhid ada 3, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid sifatiyah. Selanjutnya kita masuk pada materi 3. Pada materi yang ketiga ini berjudul tesis Nabi Ibrahim. Tesis artinya ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Istilah tesis digunakan untuk menunjukkan bahwa ungkapan pernyataan Nabi Ibrahim sebagai sebuah kesimpulan setelah melalui proses berpikir yang sahih, kemudian memujinya melalui fakta-fakta yang ada, dan akhirnya disimpulkan kebenarannya yang hakiki dan tentu saja dengan konsekuensi risiko ujian dari masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, tesis Nabi Ibrahim berisi langkah inovasi dan pembaruan bagi bangsanya yang tenggelam dalam kebodohan sehingga tenggelam dalam kesesatan dan keterpurukan bangsanya. Karakter beliau adalah pemberani dan tegas dalam prinsip ideologi sehingga berani melawan ideologi bangsa pada zamannya. Adapun 3 langkah dalam mengimplementasikan ajaran Nabi Ibrahim. Yang pertama, pandangi monumennya, pahami inti ajaran Nabi Ibrahim, gunakan critical thinking, bangun intelektual melalui bimbingan Quran. Yang kedua, setelah dipahami, bangunlah keyakinan dari bukti-bukti yang telah diverifikasi dan muarakan pada keimanan. Yang ketiga, diamalkan. Praktekkan dari apa yang sudah dipahami, diimani, sehingga ada rasa tauhid dalam jiwa. Selanjutnya kita masuk pada materi 4. Materi 4 ini berjudul model pembaruan Nabi Ibrahim. Yang pertama ada arti bersalawat secara hakikat. Salawat pada Nabi Ibrahim ialah berdoa agar memiliki sifat dan tauhid seperti Nabi Ibrahim dengan mengikuti ajarannya agar meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersalawat kita bisa meraih derajat iman. Selanjutnya ada role model bertauhid yang mana pembaruan Nabi Ibrahim dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 56-68. Misi dari Nabi Ibrahim adalah membangun karakter bangsa agar sejalan dengan misi ilahiyah. Lalu selanjutnya ada peta jalan membangun tauhid melalui kepemimpinan, yang mana proses dan tahapan pembaruan Nabi Ibrahim dimulai dengan pembaruan dari diri sendiri, lalu pembaruan keluarga, lalu pembaruan masyarakat, kemudian pembaruan bangsa dan negara. Lalu ada objek pembaruan. Objek pembaruan Nabi Ibrahim adalah membangun mindset tentang ideologi masyarakat serta harus mempunyai pikiran yang logis dan rasional. Selanjutnya kita masuk materi yang kelima. Materi yang kelima ini berjudul ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Pada materi yang terakhir ini, kita dapat mengetahui cahaya keimanan melalui Allah, hati, dan juga iman. Yang mana iman harus memiliki sifat sabar, syukur, dan ridho. Dalam misi ajaran Nabi Ibrahim membawa manusia pada cahaya yang terang benderang, yang menerangi pada jalan yang lurus yang telah dirintis oleh Nabi Ibrahim, yang diteruskan oleh baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya ada strategi membawa ajaran, yaitu ada sabar dan tawakal. Jika kita menggunakan 2 strategi ini, maka musuh akan dihancurkan dan kemenangan akan diperoleh. Selanjutnya, teritorial wilayah akan dikuasainya. Lalu ada implementasi ajaran. Implementasi itu diterjemahkan dalam bahasa kehidupan. Ajaran yang disampaikan dengan bahasa kaumnya agar paham. Lebih luas lagi adalah dengan bahasa kehidupan masing-masing bangsa.
Tauhid disosialisasikan melalui pendekatan nasionalisme. Nasionalisme di sini adalah dipahami sebagai salah satu pemahaman yang menciptakan suatu kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan ajaran tauhid untuk sekelompok manusia. Selanjutnya ada syukur. Ajaran yang telah diimplementasikan, pembangunan karakter diwujudkan dalam pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan bangsa untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.